Halo semua, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Dari update yang di grup, saya sharing entry. Minggu ini ada beberapa koin yang trading performanya cukup bagus. Dari hasil sharing entry dan trade saya yaitu XRP yang ambil cukup bawah banget belinya, dan juga BNB. Saya cuma sharing entry koinnya itu di grup private ya, karena di grup private itu videonya unlisted, nggak bisa dilihat untuk publik, dan setiap update itu kita minimal ngebahas 8 koin. Bagi yang berminat join, nanti di akhir video dijelaskan ya, ini grup berbayar tapi murah banget. Oh iya, dan nanti malam saya kemungkinan besar, atau besok lah ya, saya akan ngebahas tentang Titan Swap. Jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe, karena itu gratis dan teman-teman nggak ketinggalan infonya. Kalau gitu langsung aja kita mulai ke Bitcoin. Bitcoin pada saat ini masih ngebuat base ya, di kisaran support trend lainnya 39.500-an. Kemarin sempat ada drop, candle merah engulfing, tapi rebound atau mantul lagi. Ini hal yang wajar ya, saat pembuatan base atau pondasi. Karena sebelum-sebelumnya juga support trend line atau ascending channel ini saat membuat base itu berkali-kali dites nih, area support trend lainnya, nggak cuma sekali doang. Jadi kalau sekarang atau kemarin dites berkali-kali ya sangat wajar banget. Struktur market Bitcoin juga masih cukup bagus. Short term masih membuat higher low dan higher high juga. Ini struktur market yang bisa dibilang trending naik ya. Dan dari segi indikator pun kita ngelihat ada bullish divergence atau indikasi bullish dari saat pembuatan higher low tanggal 14 Maret sampai ke base pada saat ini atau fondasi sekarang, itu kita ngelihat jelas banget ada bullish divergence. Ini merupakan suatu indikasi yang cukup bagus pada saat ini karena si divergence terjadi di support dan juga supportnya cukup kuat menahan harga Bitcoin untuk tidak drop lebih dalam atau membuat lower low. Jadi kurang lebih masih cukup bagus posisinya dan struktur marketnya. Saya pun juga ada order posisi long atau beli terhadap Bitcoin. Untuk saat ini teman-teman harap perhatikan supportnya Bitcoin di trendline saat ini ya, atau kurang lebih 39.500. Karena kalau sampai drop di bawah situ dan closing, itu merupakan awal tanda-tanda yang kurang bagus, tapi saya nggak ngeliat itu pada saat ini. Kita bisa aja nih, ada satu chance yang mungkin banget terjadi. Contohnya itu ada buntut panjang nih, seperti ini. Harganya ketarik drop, lalu balik lagi. Kejadian seperti itu sangat sering banget ya di kripto. Kan yang saya bilang kemarin juga atau di update sebelumnya, hal seperti itu sangat mungkin banget untuk mengisi gap kekosongan kalau kita menggambar support trendline berdasarkan week to week atau buntut ke buntut. Buntutnya itu bisa sangat panjang, bisa sampai ke 37.500 atau 37.000 dolar. Jadi teman-teman usahakan leverage-nya tidak terlalu besar ya, untuk menghindari stop loss yang nggak penting atau likuidasi yang nggak harusnya terjadi. Dan kalau kita ngelihat dari chart Bitcoin institusi itu juga sering ngasih kita info ya. Market mereka lagi libur, dan chartnya ini nggak termasuk hari Sabtu dan Minggu atau weekend lebih tepatnya lah, dan hari libur. Dan hal yang menarik di sini adalah chart mereka itu harga Bitcoin berhenti di 39.825 US dollar. Sekarang harga Bitcoinnya yang ditradingkan oleh exchange kripto itu 40.600-an. Jadi saat pembukaan market pada hari Senin, kalau harganya masih di atas 40.000 itu akan nimbulin sedikit gap ya. Tapi bukan gap kosong, melainkan hanya gap perbedaan opening dan closing. Dan kebanyakan gap itu terisi. Kalau di 4 jam baru kelihatan tuh gapnya. Dan secara statistik itu kebanyakan gap terisi ya. Jadi teman-teman harap perhatikan di kisaran 39.800 atau 500-an itu masih sangat mungkin untuk direvisit atau dites lagi nih. Dan itu masih keadaan yang wajar selama nggak closing di bawah 39.500 itu masih aman kok. Dan targetnya Bitcoin yang masih sama dari update terakhir, yaitu di kisaran resisten trending channel di kisaran 49 ribuan. Tapi teman-teman harap perhatikan di kisaran 44.500 sampai 45.000 itu ada resistance yang cukup besar, dan di 42.000 itu juga ada mild resistance, nggak terlalu besar tapi
secara teknikal biasanya akan menahan sedikit sebelum di breakout. Jadi harga-harga itu yang penting diperhatikan ya teman-teman. Lalu next kita ngebahas XRP. Tulisan-tulisan ini adalah entry saya di XRP dan saya share juga ke teman-teman di grup member. Performa trade cukup bagus dan lagi profit sekarang. Kita ganti chart layout ya supaya lebih bersih dan nggak berantakan chartnya. Nah, kalau seperti ini lebih kelihatan jelas dan enak buat analisisnya. Si XRP ini mantul dari trendline supportnya dengan momentum cukup kuat karena dipaham oleh komunitasnya juga dengan adanya good news ya bagi mereka karena perselisihan antara SEC dan XRP itu saat di sidang kata beliau si CEO Ripple cukup berjalan dengan baik. Dan karena statementnya dia seperti itu, jadi komunitasnya lebih percaya dan mulai banyak juga yang ikut-ikutan beli. Mungkin teman-teman udah banyak ngeliat beritanya ya. Di sini kita ngebahas secara teknikal dan contoh reaksi harga XRP ini merupakan harga yang kita inginkan atau reaksi harga yang kita inginkan terhadap si Bitcoin nih saat menyentuh supportnya. Si XRP ini ada pump yang cukup signifikan sampai ke area resistance. Area resistance XRP itu agak noisy ya, atau cukup berantakan. Secara ilmu teknikal, resistance itu dari 0,78 sampai 0,8 USDT lebih tepatnya. Agak besar memang zona resistance-nya. Dan sekarang ini lagi masuk ke area resistance, tapi kalau awal mulai resistance itu udah dijebol nih oleh XRP di 0,78. Dites dan mencoba bertahan. Kalau kita ngeliat secara pola atau pattern, XRP ini membuat pattern ascending triangle ya. Ascending triangle ini merupakan pattern bullish yang ditandai dengan adanya higher low, yang artinya buyer itu menahan harganya untuk nggak sampai ke terendah sebelumnya. Walaupun beberapa orang ngelihat ini merupakan symmetrical triangle yang udah di breakout, itu juga bisa juga. Tapi kalau saya karena mempertimbangkan ini merupakan resistance besar nih di 0,87 sampai 0,89, secara objektif saya menganggap ini adalah ascending triangle dan juga didukung dari data market. Di sini ada demand support, di sini ada demand support, di sini ada demand support, di sini jadi resistance, ini jadi resistance, dan ini jadi resistance. Jadi saya safe to say ini menganggap breakout dan mengconsider ini sebagai ascending triangle. Lalu secara ascending triangle, idealnya kita akan ngelihat XRP itu ada penguatan kembali sampai ke resistance sebelumnya di 0,87 masuknya sampai ke 0,89. Dan di situ bertepatan ada daily 200 moving average-nya XRP. Daily 200 moving average atau 200 daily moving average itu termasuk salah satu support dan resistance yang dinamis. Dan ini sangat mungkin banget dites lagi sekaligus akan menjadi penentuan breaking point antara XRP akan lanjut masuk ke teritori bull market atau enggak. Jadi teman-teman catat kalau ini informasi penting ya. Di 0,87 sampai 0,89 itu merupakan zona resistance XRP yang bisa menentukan pergerakan jangka panjang XRP. Sebenarnya sih XRP ini pernah saya mention juga di video publik ya. Ada beberapa update lalu, 1 bulan lalu ada, di 2 bulan lalu juga ada. Ini video cukup bagus nih. Saya kasih tahu targetnya XRP secara teknikal itu sampai ke berapa. Kalau untuk teman-teman di grup, XRP rutin dibahas ya setiap update. Tapi kita fokus dulu pada short term ya, karena itu sekaligus menjadi penentu kapan kita masuk market atau kita beli di harga berapa. Dan teman-teman harap perhatikan di 0,80 US dollar itu ada resistance terhadap XRP. Mild resistance, nggak besar, nggak sebesar di 0,88. Tapi itu biasanya cukup untuk nahan XRP. Dari time frame lebih kecil juga di 0,80 US dollar. Bertepatan ada 200 moving average 4 jam dan baru dites. XRP lagi coba membuat base nih. Mungkin teman-teman yang belajar teknikal akan notice besar kemungkinan ini akan membuat bull flag atau bull pennant, tapi lebih tepatnya bull flag ya, karena sejajar nih. Dan terjadi base itu dekat-dekat resistance atau di zona resistance yang artinya harganya kuat menahan. Dekat resistance nggak langsung jatuh seperti ini ya. Ini dekat resistance langsung dibanting lagi. Kalau bertahan di atas atau di kisaran
0,77, itu akan bagus buat XRP. Karena dalam waktu dekat akan meretest lagi nih ke 0,87 sampai 0,89. Bertepatan di sana itu banyak confluence of resistance atau titik temu dari berbagai resistance. Dan teman-teman kalau bisa sih kontrol emosinya ya. Jangan sampai terbawa harus ikut-ikutan FOMO karena sama seperti Bitcoin. Support trendline-nya itu masih sangat mungkin untuk dites lagi. Kalau kita ngeliat rejection dari harga sekarang atau tanda-tanda pelemahan, karena hype-nya udah habis, yaitu kita akan ngeliat koreksi sedikit nih. Dan support-supportnya itu di kisaran dekat-dekat trendline, di 0,73an lah, sampai 0,72. Dan dari situ, probability yang cukup besar terjadi, kita bisa ngeliat XRP kasih kejutan lagi nih, di saat market stagnan, untuk meretest ke 0,87 sampai 0,89. Kalau mau tahu saya entry di berapa, atau di harga berapa itu di grup ya, saya sharing. Yang mau join grup nanti di akhir video jelasin. Dan kalau untuk rupiahnya, si XRP ini sekarang masih di zona resistance, yaitu di 11.250 sampai ke 11.400. Dan ultimate resistance atau resistance yang cukup kuat yang bisa nentuin jangka panjangnya XRP itu ada di harga 12.700 sampai 12.850. Teman-teman harap perhatikan karena sekarang ini zona resistance, jangan sampai terbawa emosi saat masuk market. Dan untuk kemungkinan XRP akan terkoreksi lagi ke kisaran support trendline di harga 10.300-an. Baru dari situ lanjut untuk meretest resistance besarnya sekaligus resistance ascending triangle di harga 12.700 sampai 12.850. Ini bisa terjadi lebih cepat langsung meretest ke 12.750 kalau pengaruh Bitcoin atau harga Bitcoin itu naik juga. Ada green candle dari harga support sekarang seperti XRP nih. Kalau Bitcoinnya naik ya itu akan narik XRP juga untuk naik dan meretest resistance yang saya bilang tadi ya. Jadi kurang lebih seperti ini pandangan saya terhadap Bitcoin dan XRP. Untuk koin lain itu ada di grup. Di grup kita minimal ngebahas 8 koin setiap update. Update terakhir saya ngebahas 10. Videonya unlisted nggak kelihatan untuk publik. Dan untuk teman-teman yang berminat gabung ke grup kita, sekaligus di harga berapa saya beli koin, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.